Ya, baik itu di lingkungan kita sendiri, lebih-lebih dalam pelaksanaan pembelajaran di kelas. Karena kurikulum merdeka yang dititipkan titik beratnya pada guru penggerak adalah bagaimana pembelajaran itu berpihak pada murid. Jadi bagaimana caranya guru bisa berpihak pada murid. Dan kemudian tentu saya di sini akan memaparkan ya beberapa hal yang kemudian insya Allah ini menjadi pertama tentu jadi bahan pengetahuan, karena terus terang jangankan Bapak Ibu, saya yang ikut serta dalam kegiatan ini juga ternyata ini hal baru. Bahkan beberapa waktu tadi kita berdiskusi ya Pak, ternyata ada hal baru yang kemudian selama ini ya bukan salah, tapi mungkin belum kita temukan dan belum kita lakukan ya, bagaimana membuat budaya positif khususnya pada murid ya. Pada saya mengambil ini Pak Fathur Rahman, beliau adalah Presiden Matematika Nusantara ya, jadi inspirasi karena beliau itu walaupun sejak dari guru ya, beliau terus aktif mengembangkan diri sampai hari ini menjadi pimpinan ya, kalau di matematika itu ya jadi jadi patron ya, jadi contoh tersendiri karena motivasi beliau untuk tidak berhenti belajar. Beliau berkata katanya, engkau selamanya akan menjadi guru biasa-biasa saja bila tidak mempunyai inovasi. Engkau tidak akan mempunyai inovasi bila tidak meningkatkan kompetensi, dan engkau tidak akan meningkatkan kompetensi bila berhenti belajar. Ini menjadi sebuah hal yang barangkali jadi renungan kita. Artinya kadang kita abai dengan diri kita, berarti ngajar begitu saja, udah kuasai karena sudah mengajar kelas 7, 8, 9 sudah berulang, sudah ini. Tapi ternyata hal yang saya rasakan sendiri itu karakteristik anak-anak kita setiap tahun, setiap waktu berubah ya, sehingga tentu kita perlu untuk
belajar, ya. Sebelum ke sana, Bapak Ibu, ini juga mudah-mudahan saya punya oleh-oleh. Ini hasil dulu pelatihan ini. Mudah-mudahan juga manfaat. Bagaimana? Nah, Bapak Ibu ingin sukses? Iya. Suksesnya mau berapa persen? Tentu 100% ya. Ingat 100%. Nah, bagaimana kita bisa sukses 100%? Ini mah ada seorang bapak yang kemudian menganalogikan, ini sebuah analogi. Tapi kalau kita pikirkan ini mungkin sebenarnya memang begitu. Baik, mari kita lihat. Ini kita ubah A, B, C, D atau alfabet menjadi angka. Ya, angka. Nanti Bapak Ibu boleh menghitung. Kamu sudah bermatematika pasti main angka sih. Ya. Ya. Biar ketahuan dari bermatematika gitu ya. Oke, kalau kita bicara algoritma kerja keras, ya. Katanya orang yang penting Anda kerja keras, Anda akan mencapai sukses. Mari kita lihat, ternyata tidak sempurna. Kerja keras, kalau kita angkat itu hanya 98%. Atau mungkin yang penting pintar, ya, pengetahuannya banyak. Ya, ternyata pengetahuan juga malah lebih rendah dari kerja keras. Ya, maka kadang orang banyak yang hanya punya dasar kerja keras, tapi dia tetap hanya mendapatkan mungkin ya capek atau sebagainya. Walaupun ada yang sukses, tapi ada yang kurang. Maksudnya di sini ada yang kurang, karena biasanya kita menginginkan yang paripurna. Ya. Nah ini nih, para pemuja cinta, ya. Katanya dengan cinta kita nih lagi-lagi. Nah, ya, ternyata cinta itu hanya 54%. Jadi jangan percaya ya. Dari Pak Wahyu ini, ya, cinta itu hanya 54%. Ya, nggak dijamin, ya, nggak dijamin. Kemudian apa nih? Keberuntungan ya. Beruntung. Ya, ternyata malah tidak bisa ini ya. Tidak bisa kita ini. Kemudian yang penting mau duit, ya. Ternyata uang juga bukan segalanya, ya. Uang malah lebih rendah dari kerja keras. Pemimpin, ya. Pokoknya yang bicara pemimpin bicara memanage, yang penting bisa manage aja kehidupan, ya pasti sukses. Tapi ternyata juga tidak, ya, tidak 100%. Ini quote ini Pak Bu. Setiap persoalan pasti dapat diselesaikan jika kita merubah sikap kita. Ya, merubah sikap kita. Oleh karena itu, untuk mencapai 100%, apa ini? Ya. Apa tuh? Artinya? Sikap. Ya, ternyata secara huruf ini menunjukkan bahwa 100%. Ya, 100%. Kenapa? Ya. Sikap kita dalam menghadapi hidup yang akan menjadikan 100%. Kalau dalam Islam itu akhlak. Makanya, betul ya Pak? Sebagai manusia ada yang paling baik akhlak. Karena akhlak itu bicaranya bukan hanya mengeluarkan ini apa yang kita tunjukkan, tapi respon kita. Makanya ketika kita punya sikap yang attitude ya, akhlak itu yang sempurna, maka ketika diberikan, kalau saya pernah mendengar, kalau diberikan nikmatan bersyukur. Kalau diberikan kekurangan atau kemiskinan, dia akan bersabar. Jadi tidak ada kata saya dapat ini saya dapat keuntungan, dapat kelimpahan nikmat, tak hamurkan. Tapi sikap, ya. Nah, karena itu, ya, ubah sikap kita, maka kita akan berubah hidup. Ya, jadi tenang Pak, ya, bukan uang, bukan harta, bukan yang lainnya, tapi
bagaimana sikap kita terhadap kehidupan ini. Oke. Kemudian Bapak Ibu, saya ingin mengajak Bapak Ibu ini ya. Ini kita mohon maaf ya, kalau bahasanya berubah lagi Bapak Ibu mungkin tidak familiar. Saya juga sama. Dulu kita menganggap yang kita ajarin siswa. Kemudian kurikulum 13 jadi dua peserta didik. Sekarang Bapak Ibu harus familiar lagi menyebut mereka dengan murid. Ini kapungkur ya. Kembali lagi kepada ini dalam mewujudkan sebuah harapan murid di masa depan, seorang pendidik perlu merumuskan sebuah visi. Nah, Bapak Ibu harus punya visi kita. Ada di rumah tuh budak teh hayang kumaha? Ya tentu dengan dengan jalan mengikuti aturan-aturan yang ada gitu ya. Ada ini. Kemudian dengan mengenal yang disebut dengan metode appreciative inquiry ya. Jadi ini inquiry ini kalau kita menemukan. Jadi kita temukan inspirasi ya pada diri kita sehingga kita tidak merasa terpaksa. Ini nih yang susah maksud saya. Kadang kita masih merasa terpaksa untuk membuat ya paling tidak mendekati sesuai dengan harapan gitu ya. Karena bicara pendidikan itu katanya pendidikan yang ideal itu ada tapi seperti dicermin. Ada patronnya makanya tapi untuk melangkah ke sana itu perlu usaha yang keras dan mungkin karena apalagi kita ya kurikulum dirubah lagi, aturan dirubah lagi, udah ya kita udah mau ajak nih kurikulum 13 berubah lagi. Tapi katanya siapa yang tidak siap berubah maka dia akan tergilas. Jadi wayangnya bagaimana kita harus mengikuti perubahan. Nah, bagja ini adalah buat pertanyaan. Jadi kalau kita mau buat visi, buat dulu tanya. Kita perlu apa, mau kemana, mau bagaimana. Kemudian ambil pelajaran. Jadi setelah ada pertanyaan-pertanyaan itu, ambil pelajaran itu. Ya. Kemudian gali mimpi. Nah, Bapak Ibu harus punya mimpi. Ya. Mimpi, Bapak Ibu suka mimpi? Ya, mimpi. Tapi hati-hati, jangan mimpi terus. Ya, hati-hati jangan mimpi terus. Ada ke dunia nyata. Tapi semua berawal dari mimpi, artinya harapan ya. Mimpi itu harapan kita. Ya. Kemudian setelah itu jabarkan rencana. Itu kan, ya rencana. Kira-kira dari mimpi kita itu bisa nggak kita nyatakan? Kan ada beberapa mimpi yang memang jauh kita nggak pernah ketemu. Tapi ada beberapa mimpi yang realistis sebenarnya. Ya harapan-harapan kita yang sangat mungkin terlaksana. Ya. Kemudian terakhir adalah atur eksekusinya. Nah, kita kadang sampai rencana tuh, ya, kalau eksekusi mantap gitu ya, misalnya dan sebagainya. Itu kadang-kadang kita juga ini. Nah, ini yang akan kita bahas hari ini. Ya, dari tahapan tadi itu, Bapak Ibu, ada budaya positif, ya, ada budaya positif di mana pembiasaan yang positif, yang disebut dengan budaya positif, ya, menimbulkan rasa aman, ya, kemudian nyaman pada murid. Jadi ketika kita mengajar, mereka nyaman, mereka aman, ya, dalam proses pembelajaran. Kemudian budaya positif juga dapat mendorong murid untuk berpikir, bertindak, dan mencipta sebagai proses memerdekakan dirinya. Bapak Ibu, bahasa di kurikulum Merdeka, bahkan saya di awal ketika berpenggerak adalah bagaimana memerdekakan murid kita. Merdeka. Jadi kata Ki Hajar Dewantara, ya, bahwa anak kita, murid itu harus dididik oleh kita sesuai dengan dua kodrat. Pertama, kodrat zaman. Ya, kodrat zaman itu adalah menyesuaikan dengan keadaan hari ini. Jangan memaksakan, dulu saya begitu, kamu juga harus begitu, tidak bisa. Karena zamannya beda. Yang kedua, kodrat alam, lingkungan. Ya, tentu Bapak Ibu yang asli
ya lingkungan sini akan lebih kenal, akan lebih punya kemampuan untuk mengarahkan, paling tidak memberikan hal-hal yang kemudian karena tahu kebiasaannya, oh badak ini perlu digigitkan, badak di daerah sini mah itu penting Pak. Jadi Bapak Ibu kenal itu sebuah kelebihan. Jadi Bapak Ibu kalau berada di mengajar lingkungannya dalam lingkungan kita sendiri, ya itu lebih mudah. Coba bayangkan dulu itu ada miss, ya, ketika bahkan dikritisi oleh mantan kepala dinas pendidikan Kabupaten Sukabumi. Dulu waktu ada impres, instruksi presiden, kan guru-guru kan di drop dari luar daerah ya. Ada yang dari, mending masuk Jawa mah, dari Sulawesi, dari Papua, dari mana-mana. Dan ternyata itu efeknya adalah menghilangkan karakteristik daerah. Karena siswa khususnya SD kan dulu itu tidak dididik dengan salah satunya adalah dengan dididik dengan tidak menggunakan bahasa ibu. Jadi learning kan orang Sunda ya, dan learning orang Sunda pasti ada yang hilang karena mereka membawa budayanya sendiri sehingga kultur di daerah itu bisa berubah, ya, Ibu. Kemudian murid menjadi pribadi yang mandiri dan bertanggung jawab. Jadi ketika kita tuh bukan memaksa mereka. Jadi tugas kita kata Ki Hajar Dewantara hanya menuntun, ya, nuntun bisi manehna terjerembab, mereka terpeleset, mereka beloknya salah. Kita cuma menuntun, gitu ya. Tapi tentu menuntun ini harus dengan ilmunya, ya. Baik, Bapak Ibu sekalian, kita lanjut. Nah, ini ada beberapa yang akan kita bahas ya. Pertama, disiplin positif. Yang kedua, teori kontrol guru. Nah, ini ada teori kontrol guru. Jadi guru kan nanti kita posisikan, nanti kita refleksi, ya, merefleksi diri kita tuh ada di posisi mana. Kemudian ada teori motivasi, ada hukuman, penghargaan, itu sudah kenal kita, ada punishment dan reward ya, ada penghargaan dan hukuman. Kemudian ada kebutuhan dasar manusia. Kadang kita abaikan, ya, ternyata kita mengajak atau mengarahkan mereka, tapi kita mengabaikan kebutuhan dasar mereka. Bisa jadi, ya walaupun kadang jadi alasannya, orang jadi sok bingung. Itu budak teh ternyata di keluarganya ada masalah, sehingga di sekolahnya mungkin juga jadi bersalah. Harusnya kita mengetahui dulu, berarti kebutuhan dasar dia bukan harus diarahkan, didisiplinkan dulu, tapi bagaimana diraih jiwanya supaya betul dulu gitu. Kan banyak ya anak-anak kita yang keluarganya tidak, itu harus di kita, makanya agak berat nih Pak. Jadi memposisikan kita yang betul-betul jadi orang tua di sekolah, ya. Kemudian keyakinan kelas, kalau dulu kesepakatan, bahasa sekarang keyakinan kelas, ya. Kemudian segitiga restitusi, ini adalah sebagai bagaimana kita menangani masalah. Saya juga baru belajar lagi, agak sulit Pak, karena saya sendiri di kesiswaan itu pasti ya minimal harus teriak jangan kayak bilang, padahal itu adalah hal yang kurang tepat. Seyogianya harus dibuatkan ada kegiatan yang namanya segitiga restitusi. Ada 3 kegiatan bagaimana kita mendisiplinkan anak, ya. Baik. Nah, ini pertama disiplin positif, Bapak Ibu. Jadi disiplin positif itu proses. Jadi nggak bisa ujung-ujung langsung. Kemudian juga merupakan pendekatan, ya, bagaimana untuk melakukan kontrol diri dan pembentukan kepercayaan diri. Jadi yang harus dibangun adalah bagaimana anak-anak kita itu mandiri, bisa jadi sadar sendiri lah. Ya, jadi yang sederhananya sadar sendiri. Ya, disiplin berbeda sama sekali dengan hukuman, meskipun disiplin sering diterapkan dengan menggunakan teknik hukuman. Nah, jadi ini yang mungkin termasuk saya sampai hari ini masih miskonsepsi. Utama ketika anak berdisiplin hukum, ya, atau nanti akan Bapak Ibu akan membedakan. Saya akan putar beberapa video, ya, di mana ini mohon maaf dari yang digunakan karena menggunakan anak kita, itu tapi hanya model ya. Nanti ada Dito sama Aldi yang kemudian itu saya
nanti segitiga restitusi yang tadi, ya. Nah ini Pak Bu, coba Bapak Ibu ada di posisi mana? Ada 5 posisi kontrol guru, penghukum, pembuat rasa bersalah, teman, pemantau, manajer. Mana yang hari ini lebih banyak ketika? Ya, penghukum. Nomor 3. Teman, ya. Ya, pemantau. Menghukum ya. Bapak Ibu sekalian, luar biasa. Ternyata keseharian kita itu baru sampai saya aja. Itu baru sampai nomor 3. Dan kebanyakan benar yang paling atas. Dan ternyata Bapak Ibu tidak salah, ya tidak salah. Tapi seyogianya guru harus ada di posisi manajer. Kenapa? Karena kalau penghukum itu suatu saat anak kita pasti dendam kita. Ya, dendam, nggak terima. Walaupun dia salah, tapi karakteristik anak itu tidak terima. Ya, pembuat rasa bersalah. Berarti jika mau istilahnya berbicara di depan anak, ya, menyampaikan baik itu diarahkan ke pengalaman sehingga mereka itu itu juga ternyata bermanfaat karena membuat mereka rendah diri. Emang betul tahu kesalahan, tapi akhirnya dia tidak mengerti dia berbuat salah. Ternyata bahkan kalau sampai titik lebih rendah, dia akan merasa tidak pede. Berarti jaminan budak bener, gitu ya. Karena betul sadar, tapi ternyata efek yang lainnya adalah membuat dia malah tidak minder. Ya. Sehingga penghukum dan pembuat rasa bersalah kalau tidak terpaksa jangan digunakan. Ya. Teman, tadi topik kita sendiri betul memang, dan teman berbalik, ya, gampang kita menegur anak, tapi hutang, melunjak anak itu. Ya, sehingga di posisi ini kita pun masih tetap ada efek yang kurang baik. Kalau pemantau dengan atau misalkan kita buat aturan, biasanya kita buat aturan, tapi kita yang buatnya tata tertib nih, dibuat kamu pokoknya ini masuk ke sekolah ini tata tertibnya ini. Kita memantau kan, atau ada sepakati kalau misalkan kamu melakukan pelanggaran, dulu mah ada poin gitu ya, ada poin, terus apalagi biasanya hukuman ya, hukum sanksi. Nah, pemantau, tapi efek yang lainnya itu ternyata banyak di antara anak kita kesadaran, ya kan? Gue akhir-akhir lama kita menjadi kembali lagi ke penghukum. Ya kan, juga tukang eksekusi. Idealnya memang ketika pemantau, kita memantau saja dan membuat mereka sadar. Maka Bapak Ibu, di kurikulum Merdeka kita diarahkan untuk bisa dan mampu menjadi seorang manajer. Jadi manajer itu bagaimana mengarahkan dia. Pertama, kalau ada aturan, dia sadar aturan itu untuk apa, manfaatnya apa. Ya. Kalau ada sanksi pun, dia tidak serta-merta kamu ini sanksi. Jadi cara kesepakatan. Kalau saya melanggar, saya siap diapa. Itu beda Pak. Dengan kita kamu nggak kesiangan, lari, pasti tidak. Tapi kalau sebelumnya, nah kamu misalkan di kelas saya coba di kelas 7 kembali di proyek. Ya, kalau kalian curhat-curhat, dibantu, mau apa? Gimana? Disepakati. Sehingga kalaupun ternyata itu diterapkan, itu bukan karena kita sebagai penghukum, tapi adalah konsekuensi. Idealnya mereka sadar, ya, idealnya mereka sadar. Nah, kemudian ini ternyata Bapak Ibu, 5 posisi kontrol ini, tidak boleh bertentangan dengan ini. Ini kebutuhan dasar manusia. Pertama, bertahan hidup, survive. Ya. Bahkan guru saya di sana pernah ngomong, jadi walaupun ini jadi sebuah anekdot tapi dalam sebenarnya. Anak-anak Indonesia itu kebanyakan ya di daerah bukan wajib belajar, tapi wajib makan dulu.
dimakan. Orang mereka banyak berpikir bagaimana caranya memenuhi kehidupan berikutnya. Orang tuanya harus banting tulang, kan? Bahkan ada yang kerja, bahkan nggak kerja, atau bahkan kalau buruh, mungkin buruhnya kadang kerja, kadang enggak. Jadi berarti itu wajib makan dulu. Karena kalau perutnya tidak kenyang, dia nggak mungkin mau belajar, nggak mungkin. Ya? Jadi bertahan hidup. Ya? Jadi kadang kita dihadapkan pada itu. Seperti kita banyak ya fenomena anak itu ketika nggak sekolah, usum dibuat, usum panen, mereka izin kan? Ya, kita nggak bisa ngapa-ngapain karena itu adalah kebutuhan dasar mereka untuk bertahan hidup. Bahkan saya lihat kemarin kan ketika kita mengajak partisipasi orang tua, bahasnya pasti ngantosan panen. Dan ternyata panennya mending kalau yang sendiri mah. Ternyata mereka menunggu buruhnya, ya buruh dibuat, buruh panen. Itu kan berarti sebenarnya kebutuhan anak-anak kita yang utama adalah bertahan hidup. Yang kedua, kasih sayang dan rasa terima. Nah, yang aku benar. Mungkin kalau ada teman-teman anak-anak kita itu yang maaf ya, sekarang itu pasti yang pertama. Pokoknya saya merasa bahwa di sini kita kompleks. Jadi wayangnya Bapak Ibu kita memposisikan diri dengan banyak peran, ya banyak peran. Jadi wayangnya karena memang yang kondisi kita seperti itu. Kalau memang kita berharap anak-anak kita ini mau kita jadikan generasi yang merdeka, generasi yang sesuai dengan harapan kurikulum. Kemudian kebebasan, bebas. Kita kan sama, ingin bebas. Tapi tentu bebas ini bukan bebas ya tanpa aturan. Coba Bapak Ibu kurikulum merdeka, katanya kan merdeka, bebas, tapi tidak. Kenapa? Karena merdeka itu bukan diartikan bebas lepas. Tetap merdeka itu ada dalam koridor-koridor tertentu yang kemudian pada akhirnya tidak bertentangan dengan hukum positif misalnya kalau di masyarakat. Sehingga bahasa merdeka itu sederhananya berada pada rel yang benar gitu. Sehingga tidak akan berbenturan, tidak akan dengan hukum dan dengan sebagainya. Ya. Kemudian kesenangan. Hayang senang, pengen senang. Belajar ingin menyenangkan. Seserian apa pasti kata. Ya. Tapi kan baik seperti saya akhirnya lupa tuh setengah pembelajaran cerita di mana akhirnya kurang efektif juga ya. Maka tentu juga ini untuk menerapkan kebutuhan dasar ini kita harus hati-hati juga ya. Terakhir adalah penguasaan. Ya, mereka ini punya dasar istilahnya ya kekuasaan gitu ya. Ada teritorial kalau di ini makanya ketika kita rajin supaya bahasa ini kan privasi saya. Dia memang dia punya kebutuhan menguasai hal-hal tertentu ingin dia kuasai. Ya tidak boleh. Bahkan beberapa anak yang rada mahibah begitu ketika dihadapkan aturan dia ngomongnya privasi saya Pak, ini privasi HP dirajia, jangan Pak, ini privasi. Padahal kan ada kepentingan mendidik kita ya, bukan berarti kita mau ngomong pribadi dia, enggak. Ya, itu seperti itu Bapak Ibu. Sampai di sini barangkali ada yang harus ditanyakan atau lanjut dulu. Baik. Nah, ini Pak Bu yang tadi, ya. Teori motivasi, hukuman dan penghargaan. Nah, Bapak Ibu, kalau anak-anak kita, anak-anak kita, lamun ngawaro, ya, biasanya di guru ya. Kalau mengumpulkan tugas, mereka mengumpulkan tugas, apakah karena kesadaran sendiri atau karena mau dikasih nilai sama kita? Nilai, kasih nilai. Nah, dibanding kalau Bapak Ibu pernah memberikan tugas tapi tidak disampaikan bahwa ini akan dinilai atau apa ngawaro tuh? Sebagian, ada banyak yang tidak ini. Kenapa? Karena ini nih, ya. Kadang kita disiplin karena ada imbalan. Ada imbalan atau ada menurut singsiran ya. Ada yang ditakutin. Ya, bahwa ini kurang baik Pak.
sebatas penghukum atau pemantau. Ya. Kemudian teknik motivasi itu menghindari ketidaknyamanan hukuman. Jadi kalau kita mau supaya efektif memotivasi itu tidak boleh hukuman. Kemudian tidak boleh berdasarkan mendapatkan imbalan dan penghargaan dari orang lain. Jadi kudu sadar ya, di cara ikhlas kayak pengennya apa ya, pemimpin diberikan pahala atau tidak kita ibadah baik. Karena prinsipnya tidak walaupun berkaitan itu mah jelas. Tapi kalau bisa mah kita tanpa harus minta imbalan. Kemudian menjadi orang yang mereka inginkan untuk menghargai diri sendiri. Jadi prinsip motivasi itu kembali lagi. Jadi intinya jadikan anak-anak kita itu untuk. Jadi ketika sadar, disiplin itu karena keinginan dan kebutuhan dia sendiri, bukan karena. Jadi walaupun memang kadang berarti jasa kita akhirnya kayak diabaikan dari aku, bukan. Tapi tetap walaupun ternyata dia kesadaran sendiri, tetap kita orang yang berjasanya dia tidak akan melupakan. Ya, tapi bukan berarti dia dipaksa gara-gara saya dia jadi disiplin, bukan begitu Pak. Ya, dia disiplin, kemudian suatu saat sukses, ya karena dirinya sendiri, tapi dia yakin dengan kondisi itu dia pasti menyampaikan, mengakui bahwa ada campur tangan kita. Jadi bukan kita yang ngodan, kalau karena diajar Muhammad dia malah gitu kan, bukan begitu. Tapi dia akan mengatakan saya seperti ini, ya ada jasa. Jadi bukan kita yang ini, tapi mereka sendiri menyadari kan dengan dari kebajikan. Nah, dimulai dari mana Pak? Untuk bisa ada budaya positif. Awali dengan keyakinan kelas. Kalau dulu kita kesepakatannya. Kalau kesepakatan kira-kira bikin kesepakatan orang sok kayak anak-anak dengan kesepakatan tapi posisi gitu kesepakatannya. Ya, ada ya? Nah, kan? Nah, ini makanya bahasanya bukan kesepakatan tapi keyakinan. Artinya bahwa apa yang dibuat nanti di kelas itu harus benar diyakini. Keyakinan, bukan sepakat aja, tapi diyakini. Oh, ini kelas ini harus bersih. Itu harus betul keyakinan, bukan sepakat bersih. Karena kalau sepakat kan berubah. Ada waktunya mereka lupa, akhirnya misalkan sepakat tidak pakai sepatu ke kelas. Kayak pemuda lelaki misalkan, maka tapi kalau keyakinan tiap orang tidak akan melanggar itu karena sudah menjadi keyakinan itu, ya keyakinannya. Ya, ini salah satu disiplin positif yang bisa kita terapkan dalam membangun budaya positif di sekolah. Jadi dengan adanya keyakinan kelas, di sekelas diharapkan dapat mewujudkan tujuan pendidikan yang berorientasi kepada profil pelajar Pancasila. Ya, jadi Bapak Ibu, ini mohon maaf ya, saya juga ingin berbagi pada Bapak Ibu. Banyak ini di luar sana ya, kita juga mungkin belum di sekolah kan ada kemarin itu demonstrasi di akhir semester itu gelar karya. Jadi ternyata yang diharapkan dalam P5 ya, penguatan profil pelajar Pancasila itu bukan itu. Isinya boleh itu salah satunya, tapi tujuannya bukan itu. Ya, apa tujuannya? Ya itu tadi peserta didik kita itu memiliki kualitas pelajar Pancasila yang beriman bertakwa, mau bergotong royong, mandiri, ya, kemudian berkebinekaan global. Jadi ketika mereka fokus hanya membuat karya, akhirnya ada yang banyak yang diabaikan. Ya, jadi konsen nanti karena buat karya gitu. Padahal harusnya ketika buat karya itu diarahkan bagaimana mereka kerjasama, bagaimana harus betul-betul prosesnya itu dipantau, walaupun mungkin dalam bentuk karya seperti itu. Ya. Kemudian, ini segitiga restitusi. Ya, sebelum ke sana, saya mohon izin untuk nonton ya, liburan dulu. Ya, ini
Kita sambungin lagi. Ini mohon maaf tapi ya, wali kelas. Melakukan segitiga restitusi ya, ketika ada masalah. Yang pertama adalah tanya dulu latar belakangnya apa, ya. Jadi bukan menemukan siapa yang salah, tapi paling tidak dia menyadari apa yang kemudian dia lakukan, ya. Kenapa berbuat seperti itu? The Bluetooth device is ready to pair. The Bluetooth device is connected successfully. Anak itu sudah menyampaikan permasalahannya, ya, kita tidak boleh menjudge itu salah. Jadi bukan membenarkan tindakannya, tapi paling tidak dia tidak merasa dihukumi dengan kesalahannya. Tapi kita mengarahkan betul, misalnya kamu memang contoh lah, misalkan di video ini Tito ini hampir saja memukul Wahyu karena digenderkan ceritanya dengan waro. Nah, kita bukan membenarkan posisi Tito marah, tapi mengarahkan wajar kamu begitu, ya. Tapi juga untung kamu nggak jadi. Artinya diarahkan agar bahwa ketika dia melakukan itu jangan sampai kebablasan, ya. Nah, kemudian setelah itu kita ajak dia untuk meyakini tadi kayak keyakinan kelas. Jadi diajak dia. Jadi ketika dia berbuat seperti itu, kamu tahu nggak keyakinan kelasnya apa? Begini. Berarti dia menyimpulkan, oh tindakan yang tadi itu salah. Jadi bukan kita yang menyalahkan, tapi dia sadar bahwa ketika dia berbuat seperti itu bertolak belakang dengan keyakinan kelas, sehingga dia menyadari, ya. The Bluetooth device is ready to pair. Ini satu lagi ya. Ini yang tadi Tito ya.
Jangan dijeda ya. Jangan dijeda. Nah, ya, betul ya. Nah ini kasus 2, Bapak Ibu. Aldi saat kegiatan kelas meeting memakai pakaian bebas, jaket dan topi rimba. Pokoknya Bapak dari pinjam topi rimba. Ya, sesungguhnya dalam keyakinan sekolah atau keyakinan kelas itu adalah hal yang kurang baik, sehingga Pak memanggil Aldi melakukan restitusi terhadap kesalahan Aldi. Benar kedengaran. Aldi ini kelas 9 sih. Ini kan karena kejadian ya, anak-anak kita ini kejadian kayak gitu, jadi ingin menunjukkan ekspresi diri kan, harus masa bebas. Oh ya, bukan settingan Pak. Nanti Bukan settingan. settingan. Kalau yang pernah terjadi. Nanti judulnya diambil nyata Jadinya ilustrasi. Jadi di akhir itu ditanya, kalau begitu, kalau kamu sudah tahu aturannya begini, aturannya begitu, so, sekarang apa yang harus kamu lakukan? Nanti di akhir dia dengan sadar mengubah dirinya gitu. Nah, begitu. Jadi bukan kan kita saya jangan jadi orang saya karena tukang ini anak-anak kamu baju buka langsung jaket gitu kan pakai jaket buka. Nah sebenarnya bisa jadi ketika kita melakukan itu dia nggak mau berubah karena nggak diajak nggak ditanya kenapa sih kamu begitu. Saya tahu kan ini makanya kemudian ada di ini di segitiga restitusi ini Bapak Ibu menstabilkan identitas. Jadi stabilkan dulu identitas. Dia tuh sebenarnya kenapa begitu? Jangan-jangan kan banyak operasi ya. Misalkan karena contoh saya mengalami di sini, anak kita kan ketika mengatakan ada ternyata memang kondisinya begitu. Baju misalkan ya itu pakaian, nah ini yang stabilkan dulu. Ya. Tadi Dito itu karena dia merasa ketua kelas harus menegakkan di situ menggunakan aturan karena dia mungkin takut sama wali kelasnya atau dia juga punya tanggung jawab. Akhirnya dia beralasan itu tindakan itu udah benar. Maka tugas kita menstabilkan identitas. Oh iya begitu. Ya ngerti, bapak ngerti gitu kan. Ibu ngerti, kamu ngerti. Sebenarnya ini sudah sering kita lakukan, ya sering kita lakukan. Kemudian setelah itu validasi tindakan yang salah. Ya validasi itu ketika dia jangan kita yang nunjukin. Ketika sudah distabilkan ininya, dia yang menunjukkan kesalahannya dari mana. Ya, kesalahannya dari mana. Oh ya, saya begini. Kalau sudah divalidasi, nah baru kita punya senjata. Makanya ini penting. Ya, keyakinan kelas ini atau keyakinan sekolah ini penting, keyakinan tapi sehingga
muaranya ketika dia berbuat salah harus diarahkan ke keyakinan. Sehingga kalau sudah keyakinan dia, oh iya saya salah. Jadi bukan kita yang membuat ini, tapi dengan kita malah kita beri motivasi, divalidasi, menstabilkan identitas itu kita bahasanya iya, bapak ngerti, ibu ngerti, kamu berbuat seperti itu pasti karena terpaksa atau karena memang kamu punya tanggung jawab. Tapi tetap itu adalah sebuah hal yang salah, ya. Makanya kan keyakinan, coba keyakinan itu sebenarnya keyakinan yang harus dilakukan sebenarnya apa yang sudah kita yakini? Oh, harusnya silakan mengingatkan, atau kalau tidak mampu saya, kalau bisa bicara pengurus kelas ya, berarti saya cukup bicara saja sama wali kelas, tinggal ditangani oleh wali kelas. Kan kalau wali kelas tentu akan lebih bijak ya kalau ke orang tua, tidak harus dilanjutkan sendiri sehingga tidak akan kejadian seperti itu. Nah, setelah itu biasanya kalau sudah masuk ke keyakinan kelas, ya ke keyakinan diri, dia akan melanjutkan tindakan yang positif. Ya, kalau dia itu kesalahan, dia pasti minta maaf. Gitu kan? Kalau itu adalah sebuah pelanggaran, maka dia tidak akan mengulangi. Sehingga disiplin itu betul-betul terjadi karena proses pembentukan diri sendiri. Ya, baik. Bapak Ibu sekalian, selain itu pula ini ada hari Senin nanti kita hanya diskusi materi yang lain, Pak. Materi yang lain. Jadi maksudnya seperti ini. Kemungkinan lebih apa? Lebih sederhana dari dia. Diskusi tanya jawab gitu. Jadi kayak gini lah, tidak ada tanya jawab. Baik, Bapak Ibu sekalian, karena terhambat ini dari kita masih ada waktu 10 menit ending ya, 10 menit. Itu barangkali yang kemudian menjadi bahan renungan kita, ya. Dan saya secara ya tugas sebagai seorang guru penggerak ini punya tugas berat, Pak. Kenapa? Karena bagaimana saya dituntut untuk bisa membuat sebuah perubahan, prakarsa perubahan. Oleh karena itu saya mohon pada Bapak Ibu sekalian, kalau nanti saya tentu banyak merepotkan Bapak Ibu, ya. Tapi yakinlah bahwa apa yang saya nanti lakukan itu untuk kebaikan kita semua. Termasuk saya motivasi pada Bapak Ibu yang lain untuk bisa ikut Pak, ya, ikut grup penggerak. Walaupun memang tugasnya lumayan, tapi saya merasakan ada ilmu baru yang kemudian saya dapatkan. Dan juga yang paling utama adalah ya kita hari ini suka tidak suka ya diterapkan kurikulum Merdeka. Salah satu upaya ya memaksa diri, maksudnya memaksa diri dan ulama memaksa karena susah gitu ya. Jadi akhirnya ya harus gitu ya, sebuah keharusan. Jadi kurikulum Merdeka ini akan sukses kita kerjakan, kita terapkan apabila diri kita memahami. Ya, salah satu pemahamannya ada di plafon Merdeka Mengajar ya, Merdeka Mengajar, dan yang lebih rinci, yang lebih ini itu ada di guru penggerak. Makanya Kemendikbud itu program guru penggerak itu punten ya, anggarannya saya dapat bocoran itu anggarannya lebih besar dari pengangkatan guru.
inginnya sukses ini Merdeka Mengajar ini, yang merdeka apa kurikulum merdeka ini. Baik Bapak Ibu, di sesi terakhir ada 7 menit sebelum saya akhiri. Barangkali Bapak Ibu ada yang mau ditanyakan, ya silahkan, ya atau mau didiskusikan, dipersilahkan. Saya batasi 3 penanya, ya. Mudah-mudahan saya bisa menjawab. Tapi kalau saya belum bisa menjawab, tentu jadi bahan diskusi selanjutnya. Ya, maka Pak Samsul, maka. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berkaitan dengan penggerak yang barusan disampaikan oleh Pak Ahmad. Alhamdulillah bagi saya pribadi itu menambah pengetahuan, dan di akhir barusan Pak Ahmad menegaskan mengajak. Sementara kalau bagi saya gitu ya, untuk langkah itu harus apa gitu, arahnya kemana gitu bergerak gitu. Terus ini karena belum tahu ya Pak ya, arahnya kemana, terus apakah nanti ada jenjang karir ataupun fungsinya di sekolah itu sebagai apa? Ya, terima kasih Mama. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Saya tampung dulu ya, Bapak Ibu ada yang lain? Iya Pak. Silakan Bu. Tadi kan dibahas juga terkait kesepakatan kelas. Nah, apakah kesepakatan kelas itu kan dibuat berarti per kelas mungkin ada beberapa perbedaan. Apakah dari kesepakatan kelas itu akan naik menjadi kesepakatan sekolah? Bisa seperti itu. Terus yang kedua, untuk menjaga kesepakatan kelas kan perlu konsistensinya, ya. Yang paling penting itu adalah konsistensi. Nah, bagaimana cara kita untuk tetap bisa konsisten dalam menegakkan si kesepakatan kelas itu? Siap. Ada lagi? Bapak Ibu satu tanya lagi? Ada cukup? 2? Ya, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya pribadi kurang paham Pak. Ya. Masa guru penggerak itu seperti apa? Bisa diperjelas Pak? Yang lebih singkat saja. Ya, terima kasih. Baik. Terima kasih. 3 penanya ya, cukup Bapak Ibu ya. Mohon izin dengan tidak mengurangi rasa hormat, saya menjawab pertanyaan yang pertama barangkali dari Pak Samsul dan Taufik agak nyambung nih gitu ya. Bagaimana guru penggerak itu yang sebenarnya dan bagaimana prosedurnya untuk bisa mengikuti. Bapak Ibu, guru penggerak ini digulirkan kurang lebih 2 tahun yang lalu ya. Saya masih ingat pada saat saya awal mau bertugas di sini ya, ada pendaftaran guru penggerak ya, ada pendaftaran. Awalnya saya juga asing Pak ya, sehingga pada saat itu saya juga tidak ikut Pak ya, tidak ikut ya. Apa sih sebenarnya guru penggerak ini adalah agen perubahan yang mana pada prinsipnya kalau pemerintah akan menerapkan kurikulum merdeka ya, kurikulum merdeka, maka perlu agen-agen yang menjadi apa ya, patron gitu. Jadi contoh bagaimana, tapi memang lebih berkaitan ke menyeluruh Pak ya. Jadi bagaimana guru penggerak itu menjadi penerapan kurikulum merdeka, itu satu. Yang kedua, guru penggerak dipersiapkan untuk pemimpin masa depan. Makanya bahasanya adalah pemimpin pembelajaran ya, pemimpin pembelajaran Pak. Sehingga idealnya dia menjadi terdepan ya dalam pelaksanaan pembelajaran ya. Tapi lagi-lagi karena ada transisi kurikulum sehingga memang guru penggerak ini perlu ya terus mencari informasi, mencari ilmu tambahan yang mana berkaitan dengan penerapan, khususnya berkaitan dengan pembelajaran pribadinya Pak. Karena di guru penggerak itu tidak diarahkan ke mapel, ya tidak diarahkan ke mapel Pak. Jadi umum ya, kalau guru selalu umum gitu. Bahkan ketika aksi nyata itu kami di guru penggerak boleh memilih, boleh ke mapel, boleh ke sekolah. Nah itu sih. Ya, jadi
Jadi tidak spesifik. Kalau dulu saya ikut pelatihan kan udah jelas pelapornya, misalkan saya guru matematika, misalnya pelatihan apa matematika pasti ada embel-embel matematika. Sekarang tidak ada. Ya, bahkan P4TK yang dulu sebagai wadah atau lembaga pembina mata pelajaran itu berubah sekarang, Pak. Jadi balai besar guru penggerak semuanya. Ya, Jawa Barat, PMP Jawa Barat jadi balai besar guru penggerak Jawa Barat. PMPTK matematika di Jogja itu malah jadi PP guru penggerak Yogyakarta dan seterusnya dan seterusnya. Nah, bagaimana bisa mengikutinya? Ya tadi Pak Dokter bertanya, ya kalau yang di Disdik itu kita punya SIM PKB yang di PKB juga ada ya Pak Dokter? Ada. Itu awalnya dari sana Pak. Non PNS Ya itu boleh mengikuti. Ya, yang penting memiliki SIM PKB kalau di dinas atau siada apa ya? Kalau di ini ada pokoknya ada sama ada ya. Jabat medis. Nah itu mengakses ke sana. Jadi setiap ada pengumuman informasi itu silakan Bapak Ibu yang punya akses ke sana untuk membuka, dan pendaftaran itu tinggal klik. Kan memang setelah daftar ada syarat. Ya, ada syarat apa? Pertama, Bapak Ibu harus mengisi biodata ya, biodata karena di mana tempat tugas, mengajar apa, kelas berapa. Yang kedua, itu menyusun esai. Biasanya kayak misalnya itu menyusun esai. Bapak Ibu diberikan 5 pertanyaan, tapi dijawab berdasarkan pengalaman pertama, dan diatur. Ya, kalau nggak salah paling sedikit 500 karakter. Jadi kudu bisa ngarang bebas. Pengalaman kita, pengalaman pembelajaran, pengalaman menyelesaikan masalah, pengalaman mungkin kalau pernah di manajemen, ya. Kemudian bukan membimbing sih, artinya semacam apa ya? Bukan memperdayakan. Jadi tutor, pengajar tutor atau tidak? Itu harus diceritakan di sini. Jadi nanti ketika esai itu ini menggambarkan kita, oh profil ini mengajarnya begini, mampu menyelesaikan konflik mungkin gitu ya, mungkin saya juga kurang paham apa yang ini, tapi paling tidak di sana ditanyanya begitu. Kalau Bapak Ibu pernah mengalami ada konflik di sekolah, apa yang Ibu lakukan, apa yang Bapak Ibu lakukan, ya. Kemudian kalau kondisi begini, kasih kondisi Pak. Misalkan saya punya program, tapi teman-teman tidak setuju, bahkan pimpinan tidak setuju, apa yang Anda lakukan? Jadi diukur kedewasaannya mungkin ya. Kemudian yang terakhir itu adalah pernah nggak tutor teman atau membimbing orang lain, ya, untuk gitu ya. Nah itu kalau sudah itu lolos tahap 1 Pak, tahap 1 esai, kalau dinyatakan lulus berarti nanti lanjut ke praktek mengajar. Di video di topik. Ya, praktek mengajar, tapi mapel, sesuai dengan mapel kita. Tapi hanya 10 menit Pak, 10 menit, ya, 10 menit itu harus mencakup semuanya, ya, dari mulai menyampaikan tujuan, walaupun praktek, jadi seolah-olah tidak pakai siswa, Bapak Ibu nanti ada interaksi, seolah-olah ada interaksi, gitu, dari awal sampai penutup, tapi hanya 10 menit, jadi hanya menunjukkan bahwa kita itu bagaimana mengikuti kalau apa yang ada di RPP ya, tahapan dari mulai pembukaan, inti, penutup, jadi digambarkan secara singkat gitu ya. Kalau ngasih tugas ada harus minimal ada kata tugas seperti itu kan. Terus praktek mengajar plus wawancara. Ini wawancara kalau sebenarnya esai dulu, esai lolos, saya kira wawancara mah asal kita kooperatif itu mampu. 2 Pak penanyanya, wawancara itu 2 dan 60 menit. Jadi jaringan harus bagus, ya. Ini kalau sudah praktek mengajar, wawancara baru nanti dinyatakan lulus dan berhak mengikuti pendidikan. Nah, jadi saya adalah siswa guru penggerak ya, jadi sedang melakukan pendidikan gitu ya, pendidikan guru penggerak. Ada 3 modul, cara saparapata kok gede, ya saya saparapata seperti itu. Nah, dan nanti ada loka karya, ada Google Meet jelas ya, Google Meet itu jelas.
jelas. Nanti Pak Bu, nanti seperti ini mungkin setiap bulan juga ada, ya. Kemudian juga ada pendampingan dari pengajar praktik. Hari Senin di sekolah ada pengajar praktik ini, itu ada. Terus dipantau Pak, dipantau dan dilaporkan. Bahkan tugas lambat, saya pernah lambat 1 menit itu dianggapnya lambat 1 hari. Gitu. Jadi memang ketat, lumayan lah. Ya, tapi bagi yang rajin mah nggak masalah Pak. Untuk memudahkan nanti lulus misalkan kalau pendidikan guru penggerak ini dimudahkan Ya, menuju PTG dapat sertifikat Kedepannya lalu yang sudah selesai ya. yang mendapatkan apa manfaat dari Salah satu benefitnya adalah itu tercantum dalam Permendikbud nomor 42 tahun 2022. Ya saya salah mohon koreksi nanti kalian ada di Permendikbud tentang syarat kepala sekolah dan pengawas sekolah. Jadi di sana guru penggerak itu menjadi salah satu syarat untuk jadi kepala sekolah atau pengawas sekolah. Dari mulai sekarang mungkin ya, karena memang belum diterapkan katanya kemarin belum ada juknisnya, ya sehingga bisa kita mengacu ke masa kerja atau golongan bisa langsung. nah, kalau kita yang PNS itu yang menggerak. golongan 3B. Tapi yang enak sih bapak ibu yang P3K enggak, maksudnya kayak gini. Yang P3K yang penting golongan P3K sudah sertif tapi sudah sertif. Itu bisa. Malah lebih untung yang P3K itu lebih berpeluang, Pak. Karena tidak ada syarat golongan. Jadi yang penting dia sudah sertif, guru penggerak, udah. Golongan 9 ya. Nanti bisa melakukan syarat sebagai kepala berarti. Ya, jadi memenuhi syarat untuk menjadi kepala sekolah dan pengawas sekolah. Jadi wajib gitu jadi. Itu barangkali Pak ya. Nah, sebenarnya untuk kuliah, apakah kesempatan keyakinan kelas itu akan naik jadi keyakinan sekolah ya kalau itu harus karena bicara budaya positif ya disiplin itu mencakup semuanya ya. Makanya nanti kita mulai dari kelas 7 per kelas. Makanya Bapak Ibu wali kelas silakan kalau udah ada kesepakatan kelas, nah nanti bareng-bareng sondingkan dengan kelas. Kalau kelas 8, kelas 7 kemarin kan sudah mulai ya kelas 7. Kelas 8, kelas 8A misalnya topik ini misalnya ada 10. Nanti kelas 8B misalnya ada 10. Nanti sondingkan, ajak semuanya bareng-bareng. Kalau yang sama berarti sepakati sama. Kalau yang tidak sama ditanya, ya apakah poin-poin ini juga disepakati? Kalau kedua, kalau disepakati disatukan, itu menjadi keyakinan kelas 8 ya, kan kelas 7 semua. Nanti dari kelas 7, kelas 8, kelas 9, nah kemudian disatukan lagi menjadi keyakinan sekolah. Itulah tata tertib. Jadi gitu ternyata. Ya, dulu kan kita bikin tata tertib buat tempel. Kalian sekolah di sini seperti ini. Sekarang itu berbalik. Jadi mereka tertib itu karena memang dia yang milih begitu. Jadi ambil data itu ya. Ketika kita pun memberikan sanksi hukuman, bukan karena kita menghukum, karena dia meminta begitu. Asal ya, jadi dari keyakinan. Itu barangkali Bapak Ibu, saya kira kalau diskusi lagi diperbanyak pasti banyak yang hal yang ingin dan tentu saya pada kesempatan ini sangat terbuka apabila Bapak Ibu ya ingin ya menanyakan dan sebagainya, dan tentu sebaliknya saya mohon izin apabila mungkin Bapak Ibu nanti banyak direpotkan, banyak diajak, gitu. Mudah-mudahan tidak keberatan ya Bapak Ibu, asalkan siapa ya prinsipnya bagaimana caranya kita bisa menjadikan sekolah ini lebih baik, dan tentu benefit Pak kalau sekolah punya guru penggerak. Sekarang itu yang ditanya di rapat pendidikan tanya Pak Henry ya, sekolah penggerak berapa guru penggerak? Berapa Sudah ada Pak? ya? Satu ya. Sudah ada satu tambahnya ya. Sekolah penggerak. Karena memang sekolah penggerak. Ya, sekolah penggerak. Kita pun mungkin sekolah penggerak, tapi sepertinya sementara ini belum, karena dulu waktu zaman Pak Ujang ya kita tidak daftar ya. Namun mudah-mudahan kedepannya bisa. Baik Bapak Ibu, sekali lagi saya sampaikan terima kasih atas kehadirannya, atas kesempatan dan berbagai pertanyaan. Ini menjadi sebuah hal yang positif buat saya. Mudah-mudahan saya bisa melanjutkan pendidikan karena ini masih dalam masa aksi nyata. Insya Allah tanggal 8 saya mulai lagi
Dan hebatnya guru penggerak itu tidak boleh mengganggu jam belajar. Jadi saya berkegiatan itu biasanya dari pukul 2 sampai sore sampai malam. Jadi tetap harus melaksanakan tugas mengajar gitu. Ya walaupun mungkin sewaktu-waktu kalau darurat biasanya dipanggil dinas atau apa, ya mungkin mengganggu sekali-kali tapi ya, jadi tidak ini. Sehingga guru penggerak ini didukung karena sekolah tidak ada yang keberatan karena secara umum tidak mengganggu pembelajaran di kelas. Itu saja. Sekali lagi terima kasih. Mohon maaf apabila ada kata-kata yang kurang berkenan. Bila itu berkenan, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Warahmatullahi wabarakatuh. Semangat pagi. Semangat pagi, Bapak nyebut lagi semangat pagi. Ulang. Semangat pagi. Walaupun siang, semangatnya harus semangat pagi. Artinya kita masih full, ya masih siap untuk belajar. Baik, anak-anak sekalian, tadi di fase awal kalian sudah membuat keyakinan kelas masing-masing. Ini saatnya kita akan membuat kesepakatan, bersepakat, ya untuk membuat keyakinan kelas 7 semua. Siap? Baik. Bapak sudah menyiapkan kantor ini. Nanti ini akan diisi oleh keyakinan kelas 7. Nanti akan ditempel di tengah-tengah antara kelas 7A, 7B, 7C yang merupakan apa ya? Aturan moral. Ya. Berbuat, bertingkah laku, bersikap, berbicara. Kelas 7. Ya. Baik itu ke guru, ke sesama, ya, ke orang lain. Kita punya keyakinan. Sehingga kalau kesepakatan dan keyakinan kelas keyakinan kelas dari keyakinan kelas 7A. silahkan. Kesepakatan kelas 7A membuang sampah pada tempatnya. Jangan membuli teman sekelas. Dan dengan membeli teman sekelas harus mengenakan baju yang rapi. Dan dari kami dari program itu juga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tim dokumentasi, foto sama video ya.